Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kali ini kita akan bahas tentang kesehatan tulang, menjaga kepadatan tulang. Banyak yang merasa bahwa seiring umur keniscayaannya adalah terjadinya penurunan kepadatan tulang, sehingga seolah-olah langsung menerima bahwa di akhir hayat itu adalah keniscayaan yang kita tidak berdaya untuk lakukan apa-apa. Ya, dan sehubungan kepadatan tulang ada yang merasa ya yang penting cukup minum susu, cukup kalsium berarti sudah terpenuhi. Tapi apakah benar itu atau ada cara lain lagi yang lainnya? Kita coba bahas satu persatu. Kita bisa melihat di sini di chart ini bahwa seiring usia ya penumpukan kalsium di dalam tubuh masih meningkat sampai di usia lebih kurang 25 tahun. Setelah itu akan merata ya antara penumpukan kalsium dan pelepasan kalsium lama. Penumpukan kalsium baru dan pelepasan kalsium lama lebih kurang seimbang. Dan setelah itu di usia mungkin 40 mulai makin lama makin turun, dalam artian pelepasan kalsium sudah lebih banyak daripada penumpukan kalsium. Dan ini happens to most people, tapi sekali lagi ada satu faktor di sini yang sebenarnya perlu digarisbawahi, yaitu apa? Tulang menempel pada otot, pada organ apa? Pada organ yang namanya otot, ya. Di saat itulah sebenarnya muncul satu harapan baru. Kalau kita mengencangkan otot, mensubjek otot kita pada tekanan, maka tulang kita juga akan menerima tekanan itu, sehingga menerima sinyal bahwa adanya kebutuhan tulang ini dipakai terus. Dengan adanya kebutuhan ini, pelepasan kalsium bisa kita hambat. Gitu. Bayangkan kalau pelepasan kalsium bisa kita hambat, berarti penumpukan kalsium kita masih terjadi dan pelepasan kalsium bisa kita hambat di usia 40 plus, we stand a chance kita memiliki satu kesempatan baik untuk menjaga kepadatan tulang itu. Nah, di sini mungkin adalah satu parameter ya yang namanya T, yang nilai T, nilai rata-rata ceritanya kepadatan tulang kita relatif terhadap orang-orang seusia kita. Apabila di bawah 2,5 berarti di bawah minus 2,5 itu kita di bawah rata-rata ya. Kalau misalnya osteopenia yaitu di bawah minus 1, yang berarti osteopenia artinya apa? Artinya adalah terjadinya pengeroposan tulang atau penurunan kepadatan tulang seiring terjadinya usia. Osteoporosis adalah yang sudah lebih lanjutnya lagi, ya, yang sudah lebih kronis. Dan rentang kepadatan tulang antara minus 1 sampai plus 1 itu adalah yang dianggap normal. Nah, tadi yang saya ceritakan bagaimana supaya dengan aktivitas otot di dalam tubuh kita bisa mengurangi pelepasan kalsium pada saat yang sama, bahkan sinyal yang sama latihan beban membuat tubuh kita menyerap kalsium dengan lebih baik. Dengan kalsium deposit yang lebih bagus dan pelepasan yang lebih berkurang, we stand a really good chance untuk menjaga kepadatan tulang kita. Nah sekarang tapi menjadi satu pertanyaan juga gitu, serba salah dong kalau misalnya orang nggak mengetahui pengetahuan fitness atau misalnya latihan beban dan olahraga sebagai salah satu solusi. Pasti dipikir, waduh saya pengen umur panjang, tapi masa saya umur panjangnya nggak bisa lepas dari osteopenia dan terancam osteoporosis gitu. Kita semua mau berumur panjang, tapi mau nggak menerima risiko ini? Wah nggak mau juga, ya udah deh saya umur pendek aja gitu. Masa mau begitu hanya demi untuk melepaskan diri dari ancaman atau bahaya osteopenia dan osteoporosis? Kan nggak begitu. Gitu. Di sini justru adalah tujuan kehadiran saya adalah untuk memberikan sedikit pengharapan itu, di mana kita ternyata dengan sedikit ada usaha, dengan olahraga yang tepat, dengan pola hidup yang tepat, kita bisa sebenarnya mengurangi kepadatan mengurangi risiko pengeroposan tulang pada saat yang sama, menjaga kepadatan bahkan meningkatkannya. Nah, sekarang kita evaluasi satu persatu apa saja faktor atau hal-hal yang menyebabkan penurunan kepadatan tulang. Ya, kita lihat di sini adalah chart keasaman dan kebasaan darah ya, atau asam dan basa. Di sini acidic dan alkalin ya.
bahwa sebenarnya yang terjadi apabila tubuh kita darahnya cenderung lebih ke asidik atau ke asam, maka tubuh akan berusaha melepas kalsium sebagai komponen menjaga alkalinitas darah. Dan pelepasan itu terjadi gara-gara darah kita asam. Jadi bagaimana supaya darah tidak asam dong? Itu berarti salah satu kuncinya juga, yaitu pikiran yang melemahkan hati itu adalah yang menurunkan kepadatan tulang, yang maksudnya membuat darah kita jadi asam. Pikiran akan worry, ketakutan, was-was, cemas, dendam, marah, kesel, bete, ya, semuanya itu sebenarnya membuat darah kita cenderung lebih asam daripada lebih alkalin. Kemudian konsumsi alkohol, soda maupun gula, ya, merokok, medikasi menahun, olahraga yang berlebih, stres, ya, stres yang terlalu besar, atau bahkan inaktivitas fisik, ya, kurang aktif tubuhnya dalam berolahraga, atau bahkan ya simply kekurangan kalsium ataupun vitamin D. Banyak sekali mungkin terutama wanita yang takut jemuran sinar matahari karena takut hitam, karena di Indonesia nggak keren kalau cewek hitam, ya. Yang keren itu adalah katanya cewek yang dijaga putih, jadi wah pakai sunscreen banyak-banyak dan segalanya, tapi sebenarnya bahkan kurang kurang menguntungkan dari segi kesehatan tulangnya gitu, ya. Jadi kita perlu menemukan keseimbangan itu. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang menurunkan kepadatan tulang ini, rekomendasinya apa? Yaitu kurangi, batasi, hentikan, atau hindari hal-hal di sini gitu. Nah, itu solusi pertama. Solusi kedua juga adalah mencegah dan mengatasinya dengan cara mulai perbanyak, persering, dan teruskan apa nih? Pikiran yang menguatkan hati, ya. All is well, ya. Gak usah worry akan masa depan, gak usah juga mengulang masa lalu yang bikin bete, gitu ya. Kemudian konsumsi nutrisi yang lengkap seimbang, ya, cukupi kalsium dan vitamin D, dan juga nutrisi lain tentunya, ya. Oksigen yang bersih dan cukup. Berarti dalam hal ini bagaimana? Berolahraga. Berolahraga adalah salah satu cara yang baik untuk mendapatkan lebih banyak oksigen ke dalam tubuh kita. Tubuh yang cukup oksigen, darahnya pasti alkalin. Itu adalah satu keniscayaan, scientific fact sebenarnya, ya. Tubuh yang aktif dan lincah, ya, kadar lemak yang bugar atau atletis yang relatif lebih rendah. Untuk mengetahui chart kadar lemak bisa ngecek video saya yang lain di channel yang sama, ya, di channel Coach Halim Chiang ini. Kegiatan pengencangan otot rangka, sekali lagi latihan beban atau yang dikenal dengan mungkin fitness, ya, latihan pengencangan otot itu langsung juga secara langsung mengencangkan tulang kita, sehingga memberi dua sinyal kepada tubuh. Satu, memberi sinyal untuk tidak melepas kalsium terlalu banyak, dan dua, untuk menyerap kalsium lebih baik, ya. Dan kemudian juga hidup bebas dari medikasi. Jadi bagi teman-teman, ya, yang masih sedikit-sedikit makan obat, sedikit-sedikit medikasi, ya, coba itu mungkin mulai dikurangi, ya, mulai persering mencari solusi-solusi alami lainnya, ya. Kemudian juga penyembuhan dengan alam, ya. Itu terkadang kita sebenarnya hanya perlu istirahat yang lebih ekstra, ya. Kemudian sinar matahari, air yang bersih, oksigen yang cukup sebenarnya, dan nutrisi yang baik. Kemudian aktifkan sedikit gerak tubuh. Banyak masalah kesehatan kita sebenarnya bisa berkurang sekali. Ini juga secara spesifik karena kami di sini, saya, Mas Aderay, ya, adalah para advokat, ya, bukan advokat hukum, tapi advokat dalam arti promotor hidup sehat dengan cara pengencangan otot atau olahraga yang namanya fitness. Secara spesifik mengabarkan kabar baik ini nih, gitu, bahwa ternyata menurut Harvard saja latihan beban membangun lebih dari sekedar otot, yaitu membangun apa juga? Ternyata membangun tulang, ya. Bahkan di sini National Osteoporosis Foundation, ya, merekomendasikan latihan beban untuk tulang yang kuat. Jadi ada sebenarnya harapan yang besar di sini, ya. Kita semua bisa berbesar hati bahwa dengan upaya tergantung pada diri kita sendiri, kita yang mengerahkan tenaga, kita yang meluangkan waktu untuk olahraga, kita sendiri yang nanti mendapatkan manfaatnya. Jadi ada harapan kita untuk umur panjang nanti dan menikmati tulang yang masih kuat walaupun sudah 100 tahun. Nah, kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Semoga video singkat ini bisa memberikan satu penguatan hati. Dan sekali lagi, ya, knowledge, mengetahui saja tidak cukup,
tapi kita harus menjalankannya. Stay strong, stay tuned, and stay healthy. Ya teman-teman, terima kasih sudah ulang lagi ya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune dan stay healthy.